Iya, akan saya buktikan itu di pengadilan kalau ada. Bahwa apa yang dia miliki hak atas tanah SHM itu harus gugur. Gampang aja itu nanti kalau di pengadilan buktikan bahwa kamu adalah warga negara Indonesia. Nah, baik. Muncul itu bukti. Karena gini, ini beda dengan apa pergulatan soal nasab. Kalau warga negara ini masih kontemporer, masih kekinian, masih bisa dijangkau, masih banyak yang hidup, undang-undangnya masih berlaku. Jadi kalau nasab itu udah puluhan ribuan tahun, jadi bisa berkelit. Tapi kalau ini nggak bisa berkelit. Betul. Kenapa? Nenek moyangnya baru berketurunan baru 3 generasi paling. Sesuai dengan janji kita di podcast beberapa hari yang silam dengan Bung M. Subhan SHMH. Beliau seorang putra bangsa yang sangat peduli kepada tertib hukum dan kepada nasib pribumi Nusantara. Tadi siang jam 13.30 beliau telah melaksanakan sidang pertama uji materi ke Mahkamah Konstitusi terkait kewarganegaraan orang-orang asing yang tinggal di Indonesia dan terbukti terkonfirmasi mereka belum pernah mengajukan kewarganegaraan. Terutama diantaranya adalah klan Ba'alwi, imigran dari Yaman yang akhir-akhir ini viral, disoroti dengan berbagai macam penyimpangan, termasuk pengakuan cucu Nabi yang belum terkonfirmasi, bahkan terindikasi palsu. Mereka juga rasis, mereka juga membelokkan sejarah Nusantara, mereka juga memalsukan banyak makam-makam, dan kini mereka mencoba untuk mencaplok para pahlawan bangsa, diakui sebagai bagian dari mereka. Padahal menurut sejarah mereka baru datang setelah Perang Diponegoro, kurang lebih sekitar tahun 1832. Kemudian setelah itu, imigran dari Yaman ini tidak mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa. Mereka absen di gerakan 1908 Kebangkitan Nasional. Mereka absen di Sumpah Pemuda 1928. Mereka juga absen di dalam perjuangan seputar BPUPKI, PPKI, Persiapan Kemerdekaan Indonesia, hingga mereka juga absen di dalam Perang 10 November, padahal Jenderal Malabi wafat di Jembatan Merah di dekat Kampung Ampel, tempat banyak dari klan mereka tinggal. Tanah perdikan Ampel tinggal sedikit, banyak yang dikapling-kapling oleh mereka, tapi mereka absen di dalam serangan agresi militer pertama dan kedua Belanda. Mereka juga absen di dalam serangan Janur Kuning, juga tidak tercatat nama mereka ikut dalam perjuangan bangsa. Tetapi kini mereka seolah-olah menjadi majikan-majikan dari pribumi Nusantara. Ternyata menurut Kang Mas Subhan, sarjana hukum, magister hukum ini yang telah mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, mayoritas dari mereka terbukti belum pernah melakukan proses pengajuan kewarganegaraan kepada pemerintah Republik Indonesia secara resmi, sebagaimana amanat dari Undang-Undang Dasar 45 kita, pasal 26 konstitusi kita, dan juga Undang-Undang Kewarganegaraan yang itu oleh beliau diuji materi kepada Mahkamah Konstitusi. Baik, sekali lagi saya katakan, no viral, no justice. Kalau tidak viral, kalau tidak ramai, tidak meledak beritanya, tidak didukung oleh netizen, maka tidak ada keadilan. Begitulah yang masyhur di dalam kekinian Indonesia, bahwa keadilan harus dicapai dengan diviralkan dahulu. Karena itulah maka seluruh elemen bangsa yang peduli kepada nasib pribumi Nusantara, kepada konstruksi hukum kita, tertib hukum kita, tentang kewarganegaraan kita, harus mendukung perjuangan ini, pergerakan ini. Dan silahkan untuk
apa yang menjadi pembicaraan pengawalan kita terhadap sidang Mahkamah Konstitusi ini bisa disebarluaskan. Boleh diambil video-video yang berkaitan dengan kegiatan ini, dengan perjuangan ini, tetapi tentu saja secara etika harus mencantumkan dari mana mengambil cuplikan video yang sedang kita konsen dan kita konsentrasi untuk melakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi ini. Baik, tanpa panjang lebar, silakan Mas Subhan, Kang Mas kita untuk menceritakan detail terkait mengenai masalah sidang hari ini di Mahkamah Konstitusi. Silakan, Kang Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dimulai sidang panel, sidang sidang pertama oleh Mahkamah Konstitusi perkara nomor 14, yaitu perkara permohonan uji materi yang saya ajukan. Pada intinya, Majelis Hakim panel setuju dengan permohonan saya, namun ada beberapa perbaikan, dan itu saya terima sebagai masukan karena perbaikannya hanya bersifat asosial atau hal yang tidak apa-apa. Cuman ada salah penulisan, ada hierarki undang-undang yang kelewati, tapi substansi daripada permohonan saya justru hakim ada kekhawatiran ini berdampak sangat luar biasa katanya. Pasti. Dia bilang begitu. Maka begini, harus ada dukungan yang luas oleh bangsa ini agar ini dikabulkan. Tetapi andai kata karena hakim udah khawatir begitu nggak dikabulkan, juga tidak apa-apa sebenarnya. Karena materi undang-undang Dasar pasal 26 itu jelas sekali, yang menjadi bangsa Indonesia, yang menjadi warga negara Indonesia adalah bangsa Indonesia asli. Itu nggak bisa ditawar. Kalau ditanya, khususnya umpama Ba'alawi, kita tanya, apakah mereka bangsa Indonesia? Bukankah dia bangsa Yaman? Bahkan kalau ditanyakan kepada dirinya sendiri, dia akan pasti bilang dia bukan bangsa Indonesia. Nah, itulah kekhawatiran hakim. Kenapa kalau ini dikabulkan akan menjadi luar biasa dampaknya itu. Karena di semua lini pemerintahan telah ada isian orang-orang Ba'alawi ini. Hampir di semua lini pemerintahan itu ada sekarang dia. Nah, itu kalau dikabulkan itu teranulir dengan sendirinya mereka itu. Baik, sebentar. Sebelum terlalu jauh diceritakan, kami review bahwa sidang pertama tadi itu bersifat panel untuk melihat terkait materi gugatan, bukan gugatan ya, materi yang panjenengan ajukan, yang permohonannya, baik dari redaksional maupun sistematika atau hal-hal yang sebenarnya tidak krusial itu agar diperbaiki. Ada masukan-masukan. Oke, itu yang pertama. Oke, itu yang pertama. Yang bersifat formal. Yang bersifat formal. Oke, tapi tidak substansial kan? Tidak mengubah. Oke, siap. Terima kasih. Kemudian yang kedua, ada statement dari salah seorang majelis hakim yang menyatakan bahwa uji materi ini akan berdampak sangat luas, sangat besar apabila nanti dikabulkan. Begitu? Patut garis bawahi. Betul. Kita nggak sebutkan nama hakimnya, nggak enak. Tapi siap. ada dalam ruangan itu ada suara hakim begitu. Ada suara hakim yang menyatakan bahwa Nah, artinya dampaknya luar biasa. Dampaknya akan luar biasa, berdampak luas, berdampak yang sangat dahsyat ya di dalam perhidupan kebangsaan ini. Seandainya kemudian
gugatan materi uji materi ini ternyata nanti dikabulkan. Jadi begitu. Oke. Tapi tadi saya keluarkan argumen. Sekarang kalau nggak diputuskan, bagaimana sistem kewarganegaraan kita kacau? Ada orang asing menjabat di pemerintahan. Kacau bukan itu? Dan itu saya berargumentasi hanya itu aja. Nah, sedangkan Indonesia itu menganut azas paternal, keturunan darah dari bapak, dari laki-laki. Itu cukup jelas untuk membuktikan bahwa dia itu dari terah laki-laki, nggak ada keturunan bangsa Indonesianya. Maka dia bukan bangsa Indonesia. Harus diputus oleh hakim ini menurut saya. Tapi andai kata tidak diputus, tidak dikabulkan, juga tidak akan berubah status para orang asing ini, akan tetap menjadi warga negara asing. Karena undang-undang dasarnya bunyinya begitu. Baik, sebentar. Sebelum terlalu jauh, artinya sidang pertama ini masih peninjauan terhadap materi panjenengan, itu yang pertama. Baru sidang kedua nanti mungkin sudah mengarah kepada argumentasi hukum ya, yang harus disampaikan untuk untuk pengujian itu sendiri. Oke, begitu ya? Jadi nanti iya betul, sidang kedua masih bersifat panel. Sidang pendahuluan kedua tanggal 24. Tanggal 24. Nah, 14 hari lagi, iya. 2 minggu lagi. Itu sidangnya menerima argumentasi yang dimasukkan ke permohonan gitu. Jadi argumentasinya apa ini kurang, makanya saya akan tambah. Oke, baik, siap. Jadi sidang kedua nanti setelah sekarang diminta untuk ada perbaikan, nanti akan dilihat perbaikannya seperti apa. Jadi masih bersifat panel dulu. Oke, baik. Sebelum melangkah terlalu jauh, apakah nanti diterima atau tidak? Kalau menurut panjenengan pribadi selaku praktisi hukum, panjenengan masih optimis nggak? Kira-kira ini akan dikabulkan oleh majelis hakim? Super optimis, karena tadi hanya satu hakim yang ngomong. Sementara di Mahkamah Konstitusi itu ada 9 hakim. Misalkan diterima berarti ada seandainya ada yang menolak, berarti kan dissenting opinion ya istilahnya. Dissenting opinion. Pengambilan suara. Oke. Baik. Maka dari itu, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, bangsa ini sedang diuji. Bangsa ini sedang harus berintrospeksi. Dan sebagai pribumi Nusantara, pribumi Indonesia yang mayoritas, kita sedang menelaah tentang orang-orang asing, terutama dari klan-klan Arab dan lebih terutama lagi dari klan Habaib Ba'alwi yang sedang diuji materi tentang status kewarganegaraannya. Artinya, kalau dari sensus 2010, Kang Mas, itu klan Arab itu jumlahnya hanya 0,1% dari seluruh bangsa Indonesia. Kalau jumlah warga negara Indonesia pada hari ini sekitar 280 juta, berarti 0,1% itu adalah sekitar 280 ribu. Bila klan Ba'alwi itu separuhnya misalkan ya, maka sekitar 140 atau 150 ribu. Maka jangan sampai nasib pribumi Nusantara yang 99,99% itu dikalahkan oleh 0,1%. Lah, ini harus dikawal oleh seluruh anak bangsa lintas suku, lintas etnis, pribumi asli Nusantara. Jangan sampai nasib bangsa ini itu kemudian nanti akan dikalahkan atau akan mengalami penindasan
yang berulang, sisa-sisa dari residu atau polusi dari penjajahan oleh 0,1% imigran yang didatangkan oleh kaum penjajah, yang sementara itu mayoritas dari mereka, saya mengatakan mayoritas ya, bukan berarti tidak ada, saya yakin mesti ada di antara mereka yang sudah mengajukan kewarganegaraan. Jangan sampai kemudian dikalahkan oleh mayoritas dari mereka, dari 0,1% ini yang belum punya status kewarganegaraan berdasarkan amanat konstitusi kita. Nah, terus kemudian selain optimisme dari Kang Mas Subhan, hal-hal apa lagi yang bisa diceritakan pada hari ini tadi, sidang pertama tadi, Kang Mas? Jadi gini, ada satu argumen dari hakim untuk membuat contoh. Nah, saya membuat contoh, kenapa ini harus equal terhadap semua warga negara. Saya bilang bahwa ada warga negara keturunan Tionghoa yang pada awal-awal kemerdekaan, bahkan sampai tahun 80-an, dikejar-kejar aparat agar mengakui atau pulang. Nah, kenapa warga negara Arab itu tidak? Berarti negara telah berlaku tidak adil kepada semua warga negara yang ada di Indonesia. Gitu. Kenapa orang-orang Tionghoa diminta untuk mengurus SBKRI, surat bukti kewarganegaraan Indonesia, sementara orang Arab tidak? Nah, saya kasih contoh itu. Artinya apa? Semua peranakan itu harus mengurus kepada kewarganegaraannya. Nah, peranakan itu siapa aja? Saya jelaskan. Saya tidak mengambil di istilahnya dokumen yang bukan negara punya, tapi dokumen negara berupa apa? Penjelasan Undang-Undang Dasar yang dibuat oleh Mr. Supomo, yaitu penjelasan pasal 26 ayat 1 itu, bahwa yang dapat menjadi warga negara itu peranakan, disebut di situ ada peranakan Belanda, ada peranakan India, ada peranakan Tionghoa, ada peranakan Arab. Artinya apa? Memang harus dia yang menjadi sasaran undang-undang kewarganegaraan untuk menjadi warga negara. Karena ini orang Arab ini ditunggu sejak tahun 1946 itu sudah ada undang-undang kewarganegaraan. Nah, orang-orang Arab, orang-orang peranakan terutama dikasih kesempatan untuk mengakui kemerdekaan atau kekuasaan negara kita. Tapi diperpanjang sampai tahun 58, Undang-Undang Kewarganegaraan nomor 62 itu juga belum mengakui itu orang-orang Arab. Tapi orang-orang warga Cina, warga Tionghoa rata-rata mengakui kemerdekaan sehingga dia mengurus sebagai warga negara ini. Jadi ditunda dari tahun 47 sampai 58, itu pun orang Arab tidak peduli dengan kewarganegaraan itu, karena memang dia tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Dia ingin menjadi warga kelas 2 saja itu. Oke, baik. Masalahnya itu. Sebelum melangkah ke prejudis prasangka bahwa mereka tidak mengakui kewarganegaraan, artinya secara real bahwa ini telah terjadi suatu diskriminasi di mana untuk warga negara peranakan Cina ternyata mereka berbondong-bondong mereka mengajukan kewarganegaraan. Itu yang pertama, patut dicatat. Bahkan ada semacam praktik untuk memaksa kalau nggak mau dipulangkan ke RRC sana, kan begitu. Nah, atau kenapa kok urusan kenapa kok kemudian dipersulit untuk urusan usaha atau urusan apapun, kan begitu? Iya, urusan administrasinya dipersulit. Oke. Tapi kenapa kok kemudian pemerintah Republik Indonesia pada saat itu kok begitu permisif kepada orang-orang peranakan keturunan Arab?
Kira-kira menurut panjenengan kenapa? Ya, praduga nih ya, karena memang seagama mayoritas kita, jadi permisif mereka. Dasar agama juga dibawa mungkin. Orang berarti kita, karena apa? Berarti karena seagama, artinya karena mereka ini para imigran Arab ini yang dari Yaman terutama ya, itu dianggap seagama dengan pemeluk agama mayoritas yaitu Islam, sehingga mereka seolah-olah mendapatkan kelonggaran, dan kalau menurut saya bukan kelonggaran, ini pembiaran dan keteledoran sebenarnya. Kan begitu, karena diskriminasinya ini parah ini. Kenapa Cina ditekan, yang Arab dibiarkan, kan begitu lah. Ini tidak boleh dibiarkan lagi. Hukum tidak boleh tumpul ke atas, tajam ke bawah, termasuk juga tumpul kepada mayoritas, tajam kepada minoritas. Di mata hukum semuanya sama, kan begitu. Siapapun itu harus sama, kan begitu. Artinya di dalam masalah kewarganegaraan ini, kepada mereka-mereka seluruh peranakan dari etnis asing harus sama pula perlakuannya. Ini kalau kita mau menerapkan Bhinneka Tunggal Ika, mau menerapkan kesetaraan, mau menerapkan tertib hukum yang benar, kan begitu Kang Mas? Kalau menurut kami seperti itu. Negara tidak boleh memihak kepada satu karena agama. Itu bahaya. Setuju. Jadi equal kewarganegaraan itu tidak boleh dipandang dari agama. Itu akan berbahaya. Sekarang kita balik, coba umat Islam yang minoritas, apa bahayanya kita kan? Apa nggak bahaya kita? Ya. Nah, begitu sebaliknya, maka ukuran agama tidak boleh dicampur dengan hukum positif. Agama punya hukumnya sendiri, negara punya hukumnya sendiri, dan kedua-duanya tidak bertabrakan kalau diterapkan. Setuju. Bahkan saling mengunci, itu mestinya itu. Nah, aparatur kita itu nggak punya pikiran begitu, maka yang seagama lah yang dia terima, bahkan difasilitasi gitu. Nah, yang double minoritas kesian. Baik. Maka berasal dari situ kita ingin pemerintah kita memandang sama semua di depan hukum warga negara. Nggak boleh pilih kasih. Gitu. Oke, baik, kembali kepada optimisme panjenengan, dan kepada saya yakin para hakim Mahkamah Konstitusi masih punya hati nurani, masih punya akal sehat dan kejernihan berpikir untuk menegakkan konstitusi itu sendiri, karena mereka adalah garda terdepan untuk pengawal konstitusi. Artinya seandainya kemudian optimisme kita berjalan bahwa uji materi panjenengan diterima, dikabulkan, maka berarti mereka-mereka yang duduk di dalam pemerintahan atau jabatan publik, jabatan politik, atau kemudian dalam hal ini sesuai dengan undang-undang agraria, bahwa ini harus ditarik dulu oleh negara. Begitu ya konsekuensinya, Kang Mas? Ini konsekuensinya sebenarnya sudah harus begitu. Tanpa ada putusan MK juga harus begitu, karena memang terbukti mereka bukan warga negara Indonesia. Cukup ditanya aja, kamu punya nggak pengesahan sebagai warga negara Indonesia? Kalau nggak punya, ya berarti orang asing. Nah, betul. Itu undang-undang sudah membatasi itu, undang-undang dasar dan undang-undang kewarganegaraan membatasi bahwa cukup punya nggak kau pengesahan. Nah, kalau nggak punya, kan tanpa MK pun nggak apa-apa. Tapi gini loh, pemerintah kita kalau tidak ada putusan begini, itu mengabaikan itu semua. Nyatanya mereka yang terbukti orang asing
bisa menjadi calon presiden loh. Itu puncak untuk ketolongan itu. Iya betul, puncak ketololan ya. Keteledoran dan ketololan. Artinya gini, sebenarnya tanpa langkah hukum uji materi ini, sebenarnya baik dari konstitusi maupun perundangan di bawahnya, ini sebenarnya secara otomatis mereka ini sebenarnya telah terbukti nyata-nyata dan sah bukan warga negara Indonesia sebenarnya, kan begitu. Betul. Cuma diperlukan langkah-langkah hukum untuk kemudian bisa menegaskan dan membuat melek semua mata anak bangsa kita ini, kan begitu. Misalkan gini Kang Mas. Misalkan gini, ada seorang Habib misalkan punya tanah atau aset atau SHM. Panjenengan berani untuk menggugat bahwa dia tidak berhak atau gugur kepemilikannya. Iya, akan saya buktikan itu di pengadilan kalau ada bahwa apa yang dia miliki hak atas tanah SHM itu harus gugur. Gampang aja itu nanti kalau di pengadilan buktikan bahwa kamu adalah warga negara Indonesia. Nah, baik. Muncul itu bukti. Karena gini, ini beda dengan apa pergulatan soal nasab. Kalau warga negara ini masih kontemporer, masih kekinian, masih bisa dijangkau, masih banyak yang hidup, undang-undangnya masih berlaku. Jadi kalau nasab itu udah puluhan ribuan tahun, jadi bisa berkelit. Tapi kalau ini nggak bisa berkelit. Betul. Karena apa? Nenek moyangnya baru berketurunan baru 3 generasi paling.